Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la hawla wa quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa barik alaihi. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi yang tamaksudi wa dukamatubi a'tini muhabbataka wa marifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika khalaq. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utubul ilma wajibun wa utubul ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi minal mahdi. Intinya menuntut ilmu itu wajib, dan mulai kita dilahirkan dari buayan hingga ke liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amni waqtul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu alim, ya fatahu alim. Alhamdulillah, pujian syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hingga saat ini memberikan kesehatan, ketakwaan, badan yang sehat, bisa menghirup nafas, bisa melihat keindahan dunia, bisa berbicara, bisa duduk, bisa berpuasa, dan nikmat-nikmat yang tidak terhitung lainnya. Shalawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan tinggi semua yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta insyaallah kepada kita semua umatnya, semoga mendapat amin ya Allah, amin. Hadirin rahimakumullah, singkat saja hari ini saya akan membawakan seni di dalam Islam. Kok bisa sih seni dalam Islam? Udah tahu ya, dari TK SD kita sudah belajar seni. Mau masuk sekolah tepuk semangat, prok prok prok, aku prok prok prok, anak soleh, prok prok prok, Quran, suka ngaji, dan seterusnya. Itu seni. Kita tahu dulu bahwasanya seni itu dari singkatnya yang kita ketahui dari awal sekolah, yaitu sesuatu hal yang membuat sesuatu itu indah. Nah, jadi seni itu suatu hal yang membuat suatu itu indah. Kenapa seni diperlukan di dalam? Karena kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat indah, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dengan keindahan. Masya Allah. Karena itu kita lihat contoh-contoh Allah menyukai keindahan melalui ciptaannya. Coba lihat langit warnanya biru. Wah, masa langit warnanya merah sieunnya? Coba lihat dalam firman Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala merangkai katanya dengan begitu indah. Contohnya nih, ya saya kasih tahu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Begitu indah bukan? Kurang bukti lagi? Kita lihat surat selanjutnya yang sangat kata-katanya melebihi puisi-puisi yang ada yang kita suka lihat puisi-puisi dari para seniman. Katanya dari A, A, I, U, U. Allah itu yang pertama kali katakan itu. Coba kita lihat surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Subhanallah ya. Begitu indah kata-katanya. Banyak dalam Al-Quran kata-kata yang seperti itu. Banyak sekali syair-syair yang luar biasa. Dan hingga saat ini, alhamdulillah, para pendakwah yang tidak kehabisan akal bagaimana caranya meyakinkan umat untuk senang mendengar nasihat-nasihat dari para ulama. Nah, dengar hadis-hadis Rasulullah SAW meski melalui sarana musik. Meskipun kita tahu musik pada awal hukumnya dalam Sulamut Taufik disebutkan alatul lahwi, yaitu alat yang melupakan kepada Allah. Itu disebutkan jelas haram. Tapi awas, kita jangan fanatik. Nah, Allah semata-mata menciptakan sesuatu makhluk tidak hanya untuk satu jenis saja. Misalkan menciptakan babi haram melulu. Tidak. Suatu hal yang Allah ciptakan pasti ada sisi baik buruknya. Begitu juga dengan pisau misalnya ya. Pisau ketika akan menggunakan untuk memotong keperluan kebutuhan kita, maka itu jadi baik, membantu kita sangat tuh. Sebaliknya ketika niat kita jelek, menggunakan pisau untuk melekek, untuk membunuh, untuk memaihan, maka itu menjadi syarat-syarat yang gila. Itu menjadi perbuatan yang sudah jelas haram. Nah, pisau pada awalnya hanya berbentuk alat, hukumnya mubah. Tapi ketika untuk kejelekan maka menjadi haram. Begitu juga dengan musik. Nah, juga ini dengarkan dulu dari para ulama, Ustaz Abu Soma, Ustaz Hidayah, Ustaz Sulaiman dan lainnya, yang mana bahwa kita harus bijak. Jangan sampai kita memukul rata semua sejenis sesuatu adalah haram. Nah, ada buktinya nyata. Karena hidayah itu Allah turunkan tidak hanya di masjid, tidak hanya oleh ulama, tidak hanya di majelis ilmu. Ustaz Sulaiman mendapatkan hidayah sehingga hijrah tidak datang ke masjid, malah dapat hidayah di dalam diskotik, didatangi oleh para dai untuk berdakwah Allah. Maka sekarang coba kalau kita dakwah haram musik mah pakai musik. So kamu mampu nggak berdakwah ke diskotik, ke terminal? Preman mampu tidak? Coba, masa ada preman yang suka mabok ke masjid mau pengajian? Masa tiba-tiba ada gitu? Tidak mungkin. Minimal kita anak ketika mendengarkan musik, contoh misalkannya ya, sukadang saya juga merasakan mendengarkan musik, diantaranya Sulaiman ataupun Ungu ya. Segala yang ada dalam hidupmu, ku sadari semua milikmu,
Ku hanya hamba-Mu yang belum dosa. Tuh, saya pernah mendengar lagu Ungu sampai nangis, mengingat dosa saya, mengingat hakikat saya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu gue dengan AS dari Sulaiman yang sahabat, dunia sementara dan akhirat sementara. Kasih contoh aja lah supaya jelas. Mau enak mau enggak suaranya anggap enak aja. Bersyukurlah atas segala apa yang engkau dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang hampiri, karena semuanya tak akan lama. Dan yakinlah Allah semata pencipta kita segalanya, ingatkan hati hanya kepadanya. Ingat, dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita kan pasti kembali padanya. Seperti itu. Itu contoh bahwasanya seni sangat dibutuhkan di dalam aspek keagamaan kita. Contoh hanya dalam beribadah. Lihat kita adzan di Masjidil Haram, pakai seni atau tidak? Bayangkan kalau adzan tidak pakai seni. Baiklah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu parantos tabu setengah genap sekedap dewa maghrib. Ayeuna parantos maghrib bade adzan heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, halafalah. Itu yang tidak pakai seni. Apakah terdengarnya ketika kita murotal pede di speaker mic ya, tapi tidak pakai seni? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak pakai seni, karena seni dalam membaca Quran ada namanya murotalul Quran. Justru Allah menyuruh kita membaca Quran dengan sebaik-baiknya agar mengundang asbab yang bagi yang mendengarkannya. Coba yang tadi a'udzubillahi itu mah paud. Coba kita dengarkan Syekh favorit saya, Syekh Misyari, imam besar Masjid Kuwait. Membaca Fatihahnya juga ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Insyaallah mendengar mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Ya Allah, maaf ya terbawa suasana. Dan Allah tunjukkan pada saat ini juga bahwasanya segala sesuatu jika dibuat indah maka akan menyentuh hati kita yang paling dalam. Kita bisa bedakanlah dengan yang tidak pakai seni atau yang asal-asalan. Apakah berkesan? Justru yang ada adalah rudet, tunduh, seperti itu. Nah, begitulah perumpamaan seni kehidupan kita, khususnya dalam aspek kehidupan Islam. Coba adzan di Masjidil Haram begitu indahnya. Allah. Loh, seret. Minum dulu ya. Puasa. Allah. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu. Sesuatu yang dipakai oleh seni maka menyaksikan sesuatu yang indah. Maka dari itu, saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama keimanan, mencintai keindahan, bahwasanya Allah Maha Indah dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai keindahan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keindahan di antaranya kita sebagai manusia yang paling sempurna dengan beberapa keindahannya, parasnya, wajahnya yang berbeda-beda, hidungnya yang bangir, yang pengek, yang putih, yang hidung, yang ompong, dan segala rupanya, yang jerawatan, yang apa-apa, semuanya akan berbeda untuk membedakan, untuk membuktikan bahwa itu adalah seni hidup kita yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala. Seperti itu, maaf penting, semoga dapat diambil dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua atas kelalaian kita, atas prasangka-prasangka kita, atas kebodohan-kebodohan kita yang tertipu oleh setan, sehingga kita selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan seorang ustadz, selalu memandang negatif kepada orang lain, selalu membid'ah-bid'ahkan orang lain, selalu menyalah-nyalahkan orang lain salah, kita yang benar, orang lain yang tidak seakidah dengan kita, yang tidak melaksanakan apa yang inginkan, maka dia adalah sesat, maka dia adalah salah, maka dia adalah terhina. Nah, sedangkan kita adalah makhluk yang mulia, pemegang kunci surga, dan itulah sifat dan tuluh alaihi, perwakilan Dajjal laknatullah alaihi. Semoga kita diselamatkan dari sifat etnosentrisme, egoisme, dan sifat-sifat yang dapat merusak amal ibadah kita. Tutup dengan doa sebelum kita waktu majlis. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah min rahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal maqam min maghfirati jalali wajhika karim wa azim istaghnik. Allahumma shalli ala sayyidina min ahwali wa afat wa taqdina min jamil hajat wa tarjum jamil sya'at wa tarfana min darajat wa tabi'il yang min al-hati fi hati badal mamat. Allahumma ij'alna muqarribina wa fatana wa rabbana ij'alna ya rahmanir rahim ya alim salim ya qarib mujib. Allahumma yassir alayya salati satu ala katimil qasalihin. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami pertolongan. Ya Allah, berilah kami kepahaman dalam agamamu, berilah kami dalam dakwahmu, berilah kami kepahaman dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam beribadah, istiqomahkanlah kami dalam dakwah, sebagaimana telah utuskan kami sebagai umat termulia, umat terbaik untuk mengemban amanat dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami, terimalah dakwah-dakwah. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami sehingga kami mendapatkan husnul khotimah di akhir hayat kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala penyakit hati, ujub, ria, takabur, sombong, menganggap orang lain remeh, menganggap orang yang salah, merasa diri paling benar. Ya Allah, jauhkan semuanya itu adalah sifat-sifat dajjal, sifat-sifat iblis, sifat-sifat kesombongan yang dapat kita memasukkan hati ini ke dalam jurang kebeban, ke dalam jurang kenistaan, sebagaimana iblis melakukan sombong kepada Nabi Adam sehingga dari tadinya beliau berilmu tinggi dan berada di hanya dengan kesombongan dia menjadi neraka selama-lamanya. Nauzubillahi minalik. Ya Allah, terakhir ya Allah, kami memohon keluarga kami khususnya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, menjalankan aspek segala kehidupan Islam secara sempurna. Ya, akhir di kehidupan kami dengan husnul khotimah ya Allah. Kami tidak tahu kami akan mati kapan, seperti apa, dan ketika itu terjadi kami tidak tahu ya Allah. Kami memohon ingin ridhamu ya Allah. Berikan kami rahmatmu sehingga kami husnul khotimah, sehingga ketika malaikat Israel melakukan tugasmu mencabut nyawa kami, Israel melakukannya dengan rahmat. Ya ayuhan nafs irji'i rabbiki, hei jiwa-jiwa yang soleh, kembalilah kepada Tuhan dengan ketenangan, sehingga malaikat Israel menyambut kematian hamba ya Allah. Bukan malah sebaliknya, malaikat Israel murka sehingga mencabut nyawa dengan paksa seperti kambing dikuliti. Nauzubillahi minalik. Ya Allah, semoga pandemi ini, wabah ini dapat segera berakhir. Yang meninggal, yang gugur, para
para garda terdepan, cleaning service dan selain sebagainya dicatat syahid olehmu ya Allah. Jaga amanat sebaik-baiknya, ikhtiar di rumah aja, stay at home, tidak mudah. Semoga engkau catat sebagai pahala sebagaimana engkau sabdakan aturan main dan ketika terjadi wabah. Rasulullah SAW bersabda, ketika engkau berada di suatu wilayah yang terkena wabah, maka engkau jangan keluar dari wilayah itu, dan ketika engkau di wilayah yang aman dari terkena wabah, maka engkau jangan sekali-kali pergi ke wabah itu. Maka dari itu, berilah pahala syahid bagi orang-orang yang tertib mengikuti arahan himbauan para pemerintah. Ya Allah, ketika pun daerah sedang zona hijau dan ada seseorang yang memaksakan atau yang berusaha untuk tetap ke masjid ataupun tetap bermuhajadah untuk memakmurkan, catat juga ya Allah sebagai pahala yang lebih besar daripada kami yang lemah ya Allah. Ya Allah, semuanya sama, semuanya baik ya Allah. Yang penting kami tidak ada dalam kekufuran, yang penting kami tidak ada dalam kezaliman, yang penting kami tidak ada dalam kelalaian. Berilah hidayah kepada kami. Watasimu bihabillah jami'ah, dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Wabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Inna sholata mustaqim sholata adina. Terima kasih telah hadir di acara singkat. Mudah-mudahan mengerti, singkat, padat, kaharti, syukur kaharti, henteu piraku. Salam dari Ika Bolo-Bolo Iskariman Amusai di Rorompok Sepuh tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat lockdown, di rumah aja, cicing di imah, ngejorok di imah, tong jaga kesehatan, jaga keluarga, cintai keluarga. Kita menyambut hari esok yang lebih baik, PSBB. Jika kita patuhi, insya Allah wabah ini akan musnah. Dan tingkatkan sholat duha, tahajud, memohon kepada Allah, sholat sunat, kunut nazilah ya ketika wabah. Nah, insya Allah tidak akan mengingkari janji. Bagaimana mungkin Allah mengingkari janji ketika kita sudah berikhtiar maksimal mungkin, ibadah iya, taat aturan pemerintah iya, ya menjaga kesehatan iya. Masa sih tidak diselamatkan oleh Allah? Asapiraku da Allah mantu sulaya karena janji. Nah, panjang tinglah cerewet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar kebetulan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.